Halo, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai user, permission, dan file system. Pada materi kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu administrasi sistem komputer dan bagaimana melakukan instalasi pada operating system yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, setelah setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau telah berhasil menginstalasi sistem operasi Linux, maka sekarang kita sudah mulai untuk masuk ke dalam beberapa bagian administrasi yang harus kita ketahui. Salah satunya terkait dengan user, permission, dan juga file system. Oke, langsung aja saya ingatkan kembali untuk tujuan umum kita, bahwa tujuan umum kita dalam mempelajari mata kuliah ini adalah untuk memahami konsep dasar dari peran administrasi sistem komputer dan peranannya dalam pengelolaan server modern. Dan untuk tujuan khususnya, di mana di pertemuan kita kali ini adalah untuk mempelajari sehingga nantinya kalian bisa menjelaskan konsep user, group, dan root di Linux, lalu bisa membuat dan mengelola user serta grupnya, mengatur permission file, directory dengan benar, menjelaskan struktur directory utama Linux, dan juga melakukan mounting storage sederhana. Nah, itu adalah beberapa poin yang dapat kalian pelajari setelah kalian nanti menyimak materi ini sampai habis. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Pendahuluan dulu, ya. Kenapa kita harus mengetahui mengenai user? Nah, ini didasari oleh memang pada sistem operasi Linux itu sendiri, di mana memang sistem operasi Linux itu dikembangkan memang untuk multi-user. Sehingga ketika dia dirancang pertama kali, dia tidak hanya satu user saja, tapi bisa banyak user. Nah, prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dari keamanan dan stabilitasnya sistem operasi Linux. Dalam konteks administrasi sistem, pemahaman mengenai user, group, permission adalah sesuatu yang sifatnya krusial. Karena agar nantinya si admin bisa memahami mengenai siapa yang berhak terhadap akses folder, dan folder itu memiliki hak akses yang seperti apa, permissionnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, karena setidaknya ada 3 hal yang harus diketahui sysadmin di dalam manajemen user. Yang pertama, pentingnya untuk membatasi akses, pentingnya untuk mengatur kepemilikannya, permissionnya, dan pentingnya untuk memahami strukturnya. Kalau akses, maka suatu file atau folder yang dimiliki oleh user lain tidak bisa dibuka oleh user yang lainnya, hanya untuk dia sendiri, ya, dan seterusnya. Kalau kepemilikan juga sama, ya. Misal kita memiliki suatu file atau folder dan kita bisa menentukan apakah ada beberapa orang user yang bisa menggunakannya, kita juga bisa mengatur dalam suatu grup, ya. Lalu kemudian kalau untuk memahami struktur, kita juga penting untuk mengetahui letak di mana file-file tersebut berada. Hal ini yang kemudian nantinya akan menjadi pegangan awal bagi seorang administrasi sistem komputer atau admin-sys untuk melakukan tata kelola terhadap operating system server yang dia miliki. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep user, group, ya. Bagian pertama ini kita bahas dulu dari jenis usernya. Jadi setidaknya ada 4 jenis user. Kita lihat dulu dari jenis yang pertama, yaitu root. Nah, ini adalah hak akses yang paling tinggi. Artinya dia adalah jenis user yang sifatnya memiliki kendali atas semua user yang ada di bawahnya, ya. Akun root ini bisa melakukan apa saja, termasuk menghapus file sistem penting, baik itu dimiliki oleh user yang aksesnya di bawah dia dan seterusnya, ya. Makanya ketika kita hanya ingin beraktivitas melakukan aktivitas sehari-hari, tidak disarankan kita menggunakan hak akses root. Kita bisa buat sendiri user yang memang untuk melakukan hal itu, ya. Lalu ada pseudo user. Kalau user ingin mendapatkan hak akses
root, maka dia harus diberikan perintah di depannya adalah sudo, ya. Nah, sudo ini artinya user do, ya, apa yang bisa dilakukan oleh si user ini, substitute user do. Nah, ketika dia sudah memasukkan substitute user do-nya, passwordnya, maka dia sekarang sudah memiliki hak akses sebagai root, seperti itu. Lalu ada juga jenis user regular user. Nah, ini kita buat user, misalnya kita kalau ingin server tersebut digunakan oleh beberapa orang, maka kemudian kita bisa berikan mereka usernya sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga nanti kalau apapun yang terjadi kita bisa pantau siapa yang melakukan perubahan atau pergantian. Lalu kemudian ada sistem user, ini akun pengguna non-login yang dibuat secara otomatis oleh sistem untuk menjalankan layanan tertentu. Nah, ini misalnya kayak www data yang banyak digunakan oleh aplikasi berbasis web untuk folder dan seterusnya. Ada juga yang berfungsi untuk menjalankan service Nginx atau Apache. Nah, dengan memahami bahwa adanya 4 karakter seperti ini, kita memahami bahwa ternyata pengguna di dalam operating system, terutama server, itu bisa banyak ragamnya. Nah, kita bisa memberikan hak akses tertentu kepada beberapa orang untuk bisa menggunakan server, namun akses root-nya hanya satu. Hal ini tentu membuat kita akan jadi lebih mudah dalam melakukan monitoringnya. Nah, berikutnya terkait dengan grup. Nah, banyak user itu bisa masuk ke dalam satu grup, ya. Nah, grup ini yang kemudian kalau kita mau cepat memberikan hak aksesnya daripada memberikan hak akses kepada satu persatu user, kita bisa tentukan di dalam grup. Lalu kita bisa daftarkan user tersebut ke dalam suatu grup. Sehingga nanti hak aksesnya kita tentukan di grup aja. Jadi dia akan turunan kepada user yang ada di dalamnya, ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya grup. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk manajemen user dan grup. Mari kita akan coba lihat langkah yang pertama, yaitu untuk melakukan pembuatan user baru. Nah, untuk membuat user baru, kita bisa gunakan perintah add user. Nah, add user ini digunakan untuk meng-create suatu user baru yang nantinya bisa digunakan oleh si orang tersebut. Perintahnya dengan cara sudo add user mahasiswa 1. Sudo ini menandakan bahwa ini perintah yang belum dijalankan pada akses root. Kita minta kepada user yang aktif sekarang untuk menjalankan perintah root. Tandanya dibuktikan dengan tanda dolar seperti ini. Kalau dia sudah nantinya crash, maka itu bisa berubah menjadi root. Nah, ini menambahkan user dengan nama mahasiswa 1. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua, menambahkan user yang sudah kita buat tadi ke dalam grup. Nah, untuk menambahkan grup kepada user yang sudah kita buat tadi, kita bisa gunakan perintah usermod spasi min ag kemudian sudo mahasiswa 1. Ya. Artinya kita masukkan si mahasiswa 1 tadi ke dalam grupnya yang mempunyai hak akses sebagai root. Ya, di sini ada perintahnya. Nah, jadi kita masukkan dia ke dalam grupnya si sudo. Lalu yang ketiga, melihat detail user group. Bagaimana kita ketahui untuk memeriksa sekarang user yang aktif ini sebagai apa? Nah, perintah-perintah yang kita bisa gunakan adalah yang pertama who am I. Kalau kita ketikkan who am I, maka nanti mungkin akan muncul bahwa sekarang yang sedang aktif adalah admin. Misalnya kayak gitu. Kemudian kita ketikkan ID mahasiswa 1, maka akan tampillah UID-nya, GID-nya, grup ID-nya, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kemudian kita bisa ketahui juga misalnya grup mahasiswa 1, dia tergabung pada grup apa saja. Oh, ternyata tadi setelah kita tambahkan, dia masuk ke dalam grup sudo. Ya, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, menghapus user yang telah dibuat. Kita bisa gunakan perintah del user untuk menghapus user yang bernama mahasiswa 1. Dan kalau kita ingin menghapus semua direktori home-nya, maka kita juga bisa menggunakan perintah tambahan del user min remove min home nama user yang akan dihapus. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh perintah command line interface
yang digunakan untuk melakukan manajemen user dan grup. Selanjutnya terkait dengan permission atau kita kenal dengan sebagai hak akses. Linux menggunakan sistem permission untuk mengatur siapa saja yang bisa melakukan baca, read, nulis, write, dan bisa mengeksekusi ya suatu file atau directory. Biasanya konsep permission itu ditandai dengan R, W, dan X. R untuk bisa melihat isi file dan membaca, W untuk bisa mengubah dan membuat atau menghapus, X untuk bisa kemudian menjalankan apakah file tersebut ternyata adalah script atau program. Jadi RWX ini akan selalu muncul pada melekat pada suatu file ya atau suatu program seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada tingkatan akses pada permission, yaitu yang pertama dilihat pada owner-nya, lalu groups, lalu ada others. Kalau owner adalah pemilik filenya, group adalah anggota grup yang memiliki file tersebut siapa saja, atau others atau semua user lain yang ada di dalam sistem. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa command line yang bisa kita gunakan dalam melakukan manajemen hak akses. Ketika kita menjalankan perintah ls-l yang digunakan untuk melihat detail file pada suatu folder, maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita misalnya mau lihat ls-l detail dari laporan.txt, maka akan muncul tampilan outputnya berupa min rw, min rr, min rr, minus itu seperti itu. Ya, ada admins, ada developer 1, 2, 3, 4, tanggal, dan nama filenya. Nah, ini ada keterangannya di bawahnya. Ini adalah string permission. Karakter pertama menunjukkan tipe file, dan 9 karakter berikutnya dibagi menjadi 3 yang pertama itu terkait dengan permission untuk ownernya, 3 berikutnya terkait permission untuk grupnya, dan 3 terakhir permission untuk si others yang atau user yang lainnya. Sedangkan admin di sini adalah nama pemilik filenya, developer di sini adalah nama grup yang memiliki file tersebut. Ya. Jadi kalau muncul seperti ini, udah tahu nih cara bacanya seperti apa. Lalu bagaimana untuk melakukan pengubahannya? Nah, kita bisa melakukan menggunakan perintah chmod untuk melakukan perubahan terhadap permission. Nah, di dalam perubahan permission ini kadang RWX-nya diwakili oleh angka, ada 4, ada 2, ada 1. Jadi kalau kita mau dia bisa baca RWX, maka 421 itu jumlahnya 7. Maka kalau kita mau dia bisa semuanya, maka nanti kodenya adalah 7, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita mau dia cuma bisa baca dan eksekusi aja, nggak bisa diubah atau dihapus, maka 4 tambah 1 sama dengan 5, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita gunakan perintah chmod 755 script sh, ya, maka untuk nantinya detail permissionnya, maka kalau untuk 3 yang pertama untuk ownernya dia bisa baca semuanya, untuk 3 berikutnya dia hanya bisa read saja, dan untuk 3 berikutnya dia hanya juga bisa read saja, seperti itu. Nah, ini ada, ya. Maka pemilik bisa melakukan baca, tulis, dan eksekusi, user lain hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Itu tadi untuk mengubah permissionnya. Kalau mengubah pemiliknya, kita bisa gunakan perintah chown, ya, atau disebut sebagai change owner. Lalu kita lakukan perubahan dengan menggunakan perintah chown, kemudian siapa nama pemiliknya tadi, ya, dan grupnya, kemudian nama filenya. Maka perintah ini akan mengubah pemilik file laporan TXT menjadi mahasiswa 1 dan grupnya menjadi developer. Nah, itu tadi mengenai manajemen hak akses. Selanjutnya kita lihat ke bagian struktur direktori yang ada di dalam Linux, ya. Nah, di dalam struktur direktori di dalam Linux setidaknya akan dimulai dari yang paling atas atau disebut sebagai root. Ini terdapat di dalam file system hierarki standarnya. Paling atas biasanya ada root, di bawahnya biasanya ada nama folder-folder dari sistem operasinya atau /etc, ya. Nah, ini ada berisi semua file konfigurasi sistem. Lalu kemudian nanti kalau di sana ada folder var,
Ini berisikan variabel, log system, dan seterusnya. Lalu kalau misalnya nanti turun lagi ada slash home, maka ini adalah folder reguler untuk setiap user. Lalu ada bin, sbin, dan seterusnya. Jadi di dalam operating system Linux, itu struktur direktorinya adalah seperti ini. Dengan yang paling tinggi adalah slash, adalah berisikan root. Ya. Lalu terakhir kita bahas mengenai file system atau mounting, di mana konsep mounting ini adalah suatu konsep di mana kita bisa mengenablekan suatu storage, ya. Nah, mounting adalah proses untuk menghubungkan suatu file system atau partisi pada hard disk ke sebuah direktori. Tanpa mounting, partisi tersebut tidak akan terlihat oleh sistem. Sama seperti ketika kita ingin mencolokkan suatu USB flash drive ke komputer. Nah, ketika berhasil terbaca ke dalam suatu direktori, maka itu adalah konsep mounting yang telah berhasil. Itu kalau kita di Windows. Maka kalau kita menggunakan di dalam server, kita menggunakan konsep mounting namanya. Nah, ada beberapa contoh atau perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan mounting terhadap storage. Ini bisa kita lihat, contohnya dengan pertama adalah memastikan dulu tempat mounting dari si storage nanti akan kita buat dengan menggunakan mkdir mount data. Artinya sekarang di dalam folder mnt sudah ada data yang dibuat foldernya. Kita akan melakukan mounting terhadap storage yang tadinya teridentifikasi di dev sdb1 ke dalam sana dengan menggunakan perintah mount. Mount si storage yang akan dimontingkan ke dalam mount data. Seperti itu. Kalau sudah, maka kita bisa lihat sekarang perintahnya dengan menggunakan df-h. Nanti akan menampilkan mounting yang sudah berhasil dilakukan tadi. Untuk kemudian me-eject-nya atau melepasnya, kita menggunakan perintah unmount. Seperti itu. Nah, seperti biasa di akhir kita selesaikan dengan pembahasan studi kasus. Ini adalah contoh studi kasus untuk user, permission, dan hak akses. Yang pertama kasusnya adalah seorang mahasiswa mencoba untuk mengedit atau mengubah file konfigurasi etc nginx.conf menggunakan editor yang namanya Nano. Ia bisa membuka file, tapi ketika dia sudah ubah atau yang lainnya, dia nggak bisa simpan. Nah, analisisnya bagaimana? Analisisnya kita lihat dulu. Oh, ternyata nginx.conf ini berada di dalam etc. etc itu hanya user root yang bisa memiliki hak akses tulis. Maka kalau dia tadi mengaksesnya dengan user biasa, tentu dia tidak bisa memiliki izin. Bagaimana caranya agar dia bisa? Maka sekarang dia harus melakukan atau mengakses nginx.conf tadi dengan menggunakan perintah sudo. Artinya, dia meminta hak akses user root untuk bisa melakukan perubahan terhadap nginx. Nah, ketika dia sudah masukin password dan berhasil, maka sekarang dia bisa melakukan perubahan terhadap file konfigurasi nginx.conf ini dan bisa menyimpannya perubahan pada file tersebut. Ya. Oke, baik, itu aja untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini. Saya harap apa yang saya sudah berikan tadi bisa kalian lakukan pada kesempatan di praktikum. Apabila ada yang ingin tanyakan, nanti bisa disampaikan pada saat sesi khusus. Oke, saya cukupkan sampai di sini.